Assalamualaikum, mari kita jelajahi topik Islam ini bersama-sama. Kamu tahu nggak? Sejarah Islam itu kaya banget. Ya, gak cuma soal dakwah dan perang aja. Tapi juga ada sisi lain yang seru banget. Kayak hubungannya sama perdagangan rempah-rempah. Petik 2. Wah, rempah-rempah? Maksudnya gimana? Petik 2. Nah, ini dia yang menarik. Bayangin, dari dulu, rempah-rempah itu komoditas super penting. Kan? Kayu manis, cengkeh, pala, lada, harganya selangit. Jadi siapa yang menguasai rempah-rempah? Dia yang berkuasa. Dan Islam, secara nggak langsung, sangat terlibat dalam perdagangan ini. Mulai dari abad ke-7. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para pedagang Muslim, khususnya dari Jazirah Arab, sudah menjelajahi samudra untuk mencari rempah-rempah. Terus, apa hubungannya sama kekuasaan, budaya, dan spiritualitas? Petik 2. Ini dia inti ceritanya. Pertama, kekuasaan. Kontrol atas perdagangan rempah-rempah otomatis mengantarkan kekayaan luar biasa. Bayangkan, keuntungan yang didapat dari jalur perdagangan yang membentang dari Timur Tengah hingga ke India, Asia Tenggara, bahkan sampai ke Cina. Kekayaan ini kemudian digunakan untuk membangun masjid-masjid megah, madrasah, dan berbagai infrastruktur. Kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah pun bisa berkembang pesat berkat kekayaan dari rempah-rempah. Bisa dibilang, rempah-rempah menjadi salah satu kunci kejayaan Islam di masa lalu. Wow, keren banget. Gimana dengan budaya? Petik 2. Nah, ini juga menarik. Perdagangan rempah-rempah mendorong terjadinya pertukaran budaya yang sangat intens. Pedagang-pedagang Muslim membawa ajaran Islam, sekaligus berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi ke berbagai wilayah. Mereka juga berinteraksi dengan budaya lokal, sehingga terjadi akulturasi yang menghasilkan kekayaan budaya yang luar biasa. Contohnya, arsitektur masjid yang terpengaruh gaya lokal, atau seni kaligrafi yang berpadu dengan motif-motif khas daerah setempat. Bahkan, kuliner kita pun banyak dipengaruhi oleh rempah-rempah dari berbagai penjuru dunia ini, yang dibawa oleh para pedagang Muslim. Aku baru sadar, ya, makanan sehari-hari kita ternyata juga punya cerita sejarah yang panjang banget. Petik 2. Betul. Dan itu belum semuanya. Ada satu aspek lagi yang gak kalah penting, yaitu spiritualitas. Perjalanan para pedagang rempah ini bukan cuma soal bisnis, loh. Banyak dari mereka yang juga bersemangat menyebarkan ajaran Islam. Mereka membawa misi dakwah sambil menjalankan perdagangan. Bayangkan betapa berat perjalanan mereka, berlayar berbulan-bulan di lautan luas, menghadapi badai dan tantangan lainnya. Di tengah itu semua, keimanan mereka menjadi penopang utama. Mereka melihat perdagangan rempah sebagai bagian dari rizki yang diberikan Allah SWT. Dan mereka berdagang dengan penuh kejujuran dan amanah. Jadi, perdagangan rempah-rempah itu juga menjadi sarana dakwah. Ya, petik 2. Tepat sekali. Banyak kisah inspiratif tentang para pedagang Muslim yang sukses menyebarkan Islam sambil berdagang. Mereka bukan hanya sekadar pedagang, tapi juga ulama, dai, dan penyebar ilmu pengetahuan. Mereka menjadi jembatan penghubung antara berbagai budaya dan peradaban, membawa Islam ke berbagai pelosok dunia. Keberhasilan mereka ini tidak lepas dari ketaatan mereka kepada Allah SWT dan komitmen mereka untuk berbuat baik kepada sesama. Kok aku jadi terharu? Ya, bayangkan perjuangan mereka di tengah tantangan yang luar biasa. Ternyata, di balik rempah-rempah yang kita nikmati sekarang, ada sejarah yang sangat panjang dan penuh makna. Benar banget.
Kita sering menikmati rempah-rempah tanpa menyadari betapa pentingnya perannya dalam sejarah Islam. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara agama, perdagangan, kekuasaan, dan budaya. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya semangat juang, kejujuran, dan keimanan. Bahkan, sampai hari ini, kita masih bisa memetik hikmah dari sejarah perdagangan rempah-rempah dan peran Islam di dalamnya. Aku jadi pengen cari tahu lebih banyak lagi nih. Ada buku atau film yang bisa direkomendasikan nggak? Tentang ini, petik 2. Banyak banget. Ada banyak buku sejarah, dokumentasi, dan film dokumenter yang membahas tentang perdagangan rempah-rempah dan perannya dalam sejarah Islam, mulai dari buku-buku akademik hingga novel yang lebih populer. Kamu bisa mulai dengan mencari referensi di internet atau mengunjungi perpustakaan. Wah, makasih ya, sudah berbagi cerita yang menarik ini. Aku jadi lebih menghargai rempah-rempah dan sejarah Islam setelah ngobrol sama kamu. Petik 2. Sama-sama, senang bisa berbagi. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan menggali kekayaan sejarah Islam. Bayangin, ya, gimana seru banget awal mula Islam nyebar di Nusantara. Barengan sama perdagangan rempah-rempah. Gak cuma soal untung rugi dagang, tapi ada perpaduan kekuasaan, budaya, dan spiritualitas yang luar biasa. Petik 2. Kok bisa gitu? Tanya Ratih. Matanya berbinar. Nah, ini dia yang menarik. Pas abad ke-7 Masehi, para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat udah mulai berlayar ke Indonesia. Bayangin kapal-kapal mereka berlayar berbulan-bulan, melewati samudra luas, cuma demi rempah-rempah kita, pala, cengkeh, lada, kayu manis. Harganya selangit di Eropa dan Timur Tengah. Mereka membawa lebih dari sekadar barang dagangan. Mereka membawa agama Islam. Jadi, mereka sambil berdakwah? Tanya Ratih lagi. Bukan cuma berdakwah secara langsung, tapi lebih ke dakwah bilhal. Dakwah melalui perbuatan. Kehidupan mereka yang religius. Keteguhan mereka dalam menjalankan sholat. Kedermawanan mereka, semua itu jadi contoh bagi penduduk lokal. Mereka membangun masjid-masjid, mengajarkan baca tulis Al-Quran, dan pelan-pelan, ajaran Islam mulai diterima, khususnya oleh para pedagang dan bangsawan. Terus, gimana pengaruhnya ke kekuasaan? Petik 2. Nah, ini dia yang kompleks. Kengan para pedagang Muslim, terutama yang punya pengaruh besar, perlahan-lahan mengubah peta kekuasaan di Nusantara. Mereka gak langsung menaklukkan, tapi melalui jalur perdagangan dan diplomasi. Mereka menjalin hubungan baik dengan para raja dan penguasa lokal. Seringkali dengan cara menawarkan keuntungan ekonomi dan teknologi yang lebih maju. Bayangin, mereka membawa pengetahuan tentang arsitektur, teknik pertanian, dan ilmu pengetahuan lainnya yang jauh lebih maju daripada di beberapa wilayah Nusantara pada saat itu. Jadi, kerjasama, bukan penaklukan? Petik 2. Yap, lebih tepatnya kerjasama yang saling menguntungkan. Para penguasa lokal melihat keuntungan ekonomi yang luar biasa dari perdagangan rempah-rempah yang dimediasi oleh para pedagang Muslim. Mereka mendapatkan akses ke pasar internasional, mendapatkan kekayaan, dan, ini penting, mendapat akses ke ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Tapi kan pasti ada konflik juga. Ya, petik 2, pasti ada. Islamisasi Nusantara gak selalu mulus. Ada perlawanan, ada konflik kepentingan. Tapi umumnya lebih cair dan organik dibandingkan dengan penaklukan langsung. Lebih seperti sebuah asimilasi budaya yang bertahap.
Dan gimana budaya yang terpengaruh? Petik 2. Duh, banyak banget. Arsitektur misalnya. Kita bisa melihat jejak arsitektur Islam di masjid-masjid kuno di seluruh Indonesia. Lalu, seni kaligrafi yang indah. Seni ukir kayu dengan motif-motif Islam. Musik gamelan yang juga terpengaruh oleh instrumen musik dari Timur Tengah. Bahkan, bahasa Indonesia sendiri banyak meminjam kata-kata dari bahasa Arab. Wah, kayaknya makanan juga ya? Petik 2. Betul, banyak banget makanan kita yang terpengaruh oleh budaya kuliner dari Timur Tengah. Bayangkan saja, rempah-rempah Indonesia yang kaya rasa dipadu dengan teknik memasak dan bumbu-bumbu dari dunia Arab. Terbentuklah cita rasa baru yang unik dan khas Indonesia. Terus, bagaimana dengan spiritualitasnya? Kan gak cuma tentang kekuasaan dan budaya. Ya, petik 2. Ini inti dari semuanya. Islam membawa semangat spiritual yang kuat. Konsep tauhid, konsep persaudaraan, ukhuwah, konsep keadilan. Semua itu mempengaruhi cara masyarakat berpikir dan bertindak. Terbentuklah komunitas-komunitas Muslim yang saling mendukung, yang berbagi pengetahuan, dan yang membangun peradaban. Ajaran Islam tentang kejujuran dan amanah dalam berdagang juga penting. Menjadi pondasi kepercayaan dalam perdagangan rempah-rempah ini. Jadi, perdagangan rempah-rempah ini bukan hanya tentang bisnis semata, tapi juga jadi media penyebaran Islam yang sangat efektif. Sebuah perpaduan yang unik antara perdagangan, budaya, dan spiritualitas. Petik 2. Tepat sekali. Itulah keajaiban dari sejarah Islam dan perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Bukan cuma soal kekuasaan, tapi juga tentang bagaimana sebuah agama mampu berasimilasi dan berinteraksi dengan budaya lokal. Menciptakan sebuah peradaban baru yang kaya dan unik. Aku tersenyum, merasa bangga atas sejarah yang begitu luar biasa ini. Aku jadi penasaran pengen tahu lebih banyak lagi. Seru Ratih, antusias. Kita bisa cari tahu bareng-bareng kok. Banyak sekali buku dan yang bisa kita pelajari. Aku menyambar, mengajak Ratih untuk menggali lebih dalam tentang kisah menakjubkan ini. Lo tahu nggak? Sejarah perdagangan rempah-rempah itu seru banget. Seru Dimas, membuka percakapan sambil menyeruput kopi. Aku, Rara, mengangguk antusias. Seru gimana? Yang aku tahu cuma cerita-cerita pedagang Belanda yang jahat itu aja. Dimas tertawa. Itu cuma sebagian kecil ceritanya, Ra. Ada sisi lain yang jauh lebih menarik, terutama kalau kita lihat dari sudut pandang Islam. Bayangin, Islam punya peran penting banget dalam perdagangan rempah-rempah. Nggak cuma soal bisnis, tapi juga soal kekuasaan, budaya, dan spiritualitas. Aku mengerutkan dahi, penasaran. Kekuasaan, budaya, spiritualitas. Gimana maksudnya? Petik 2. Oke, gini. Perdagangan rempah-rempah itu kan udah berlangsung berabad-abad sebelum kengan bangsa Eropa. Nah, di masa itu, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, dan Aceh, jadi pemain utama. Mereka menguasai jalur perdagangan, mengendalikan distribusi rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada. Komoditas yang super berharga di zaman itu, jelas Dimas. Matanya berbinar. Jadi, mereka kaya raya dong? Tanyaku, terpesona. Kaya raya banget. Kekayaan itu nggak cuma berupa emas dan perak, tapi juga pengaruh politik dan budaya. Bayangkan, para sultan dan pedagang kaya raya ini membangun masjid-masjid megah, pesantren, dan infrastruktur lainnya. Mereka juga menjalin hubungan dagang dengan berbagai kerajaan di dunia, dari Tiongkok sampai Afrika Timur.
Ini membuat Islam menyebar luas. Bukan hanya melalui dakwah langsung, tapi juga melalui perdagangan. Wah, keren banget. Jadi, perdagangan rempah-rempah ini jadi alat penyebaran Islam? Petik 2. Betul. Para pedagang Muslim seringkali juga berperan sebagai mubalik. Mereka berinteraksi dengan penduduk lokal, mengajarkan Islam dengan cara yang damai dan melalui contoh nyata kehidupan mereka yang sukses dan makmur. Bayangkan, ketika mereka berdagang, mereka juga membawa serta ajaran Islam, buku-buku agama, dan ulama-ulama yang menyebarkan ilmu pengetahuan. Ini menciptakan perpaduan budaya yang unik. Sinkretisme yang indah antara budaya lokal dan ajaran Islam, Dimas menjelaskan dengan detail. Aku tertegun. Aku nggak pernah mikir kayak gitu sebelumnya. Selalu dipikir perdagangan rempah-rempah itu cuma soal perebutan kekuasaan yang brutal. Dimas mengangguk setuju. Itu memang ada, konflik dan perebutan kekuasaan pasti ada. Tapi, kita nggak boleh cuma melihat sisi negatifnya aja. Kita perlu melihat yang lebih luas. Perdagangan rempah-rempah juga menciptakan jejaring sosial dan ekonomi yang kuat antar berbagai komunitas Muslim di Nusantara dan dunia. Para pedagang saling membantu, berbagi informasi, dan membangun rasa persaudaraan yang kuat. Terus, gimana dengan sisi spiritualitasnya? Tanyaku penasaran lagi. Nah, ini yang menarik. Bagi para pedagang Muslim, perdagangan bukan sekadar mencari keuntungan materi. Ada aspek spiritual yang sangat kental. Mereka menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam berdagang, seperti kejujuran, keadilan, dan menghindari riba. Mereka juga berdoa dan berserah diri kepada Allah SWT dalam setiap perjalanan dagang yang penuh risiko. Perjalanan dagang yang panjang dan melelahkan itu juga jadi semacam ibadah. Sebuah bentuk jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Dalam mencari rezeki yang halal, Dimas menjelaskan dengan penuh semangat. Jadi, perdagangan rempah-rempah bagi mereka bukan cuma soal bisnis, tapi juga ibadah. Petik 2. Bisa dibilang begitu. Mereka melihat rezeki sebagai karunia dari Allah SWT, dan perdagangan sebagai cara untuk mendapatkan rezeki tersebut dengan cara yang halal dan berkah. Mereka juga menyisihkan sebagian kekayaannya untuk bersedekah dan membantu orang lain. Ini semua menunjukkan bagaimana Islam mengintegrasikan aspek spiritual ke dalam kehidupan ekonomi. Aku terdiam, mencerna semua informasi yang baru ku dengar. Wow, aku jadi melihat sejarah perdagangan rempah-rempah dengan perspektif yang berbeda sekarang. Terima kasih, Mas Dimas. Petik 2. Dimas tersenyum. Sama-sama, Ra. Sejarah itu kaya banget. Kita cuma perlu menggali lebih dalam dan melihatnya dari berbagai sudut pandang. Perdagangan rempah-rempah ini cuma satu contoh. Masih banyak lagi cerita menarik lainnya dalam sejarah Islam yang perlu kita pelajari. Kami berdua terdiam sejenak, menikmati kopi dan merenungkan betapa kompleks dan menariknya sejarah. Khususnya sejarah Islam dan perdagangan rempah-rempah yang ternyata tak sekedar perebutan kekuasaan, tapi juga perpaduan yang menakjubkan antara kekuasaan, budaya, dan spiritualitas yang membentuk peradaban Islam di Nusantara. Kisah ini, aku yakin, akan terus menginspirasi kita untuk menggali lebih dalam lagi kekayaan sejarah yang dimiliki bangsa kita. Tahu nggak sih, kita udah hampir selesai ngobrolin Islam dan perdagangan rempah ini. Rasanya baru kemarin kita mulai bahas betapa kompleksnya. Ya, dari awal, kita udah lihat betapa perdagangan rempah ini nggak cuma soal untung rugi semata. Betul banget, awalnya, kayaknya cuma soal jual beli cengkeh, pala, lada, kan?
Ternyata, ada sisi kekuasaan, budaya, dan spiritualitas yang terjalin erat banget. Bayangkan, perjalanan panjang para pedagang, arogansi kerajaan-kerajaan Eropa yang mau menguasai rempah-rempah kita. Petik 2. Tepat sekali. Kita lihat bagaimana Islam, dengan ajarannya yang menentang penindasan dan menekankan keadilan, justru menjadi spirit bagi banyak pedagang Muslim. Mereka nggak cuma berdagang, tapi juga menyebarkan ajaran Islam dengan damai ke berbagai tempat. Bayangkan, perjalanan panjang itu, melewati lautan yang luas, menghadapi badai, tapi tetap semangatnya membara karena niat mereka yang suci. Iya, itu yang bikin aku kagum. Mereka membawa lebih dari sekadar rempah-rempah, mereka membawa budaya dan nilai-nilai Islam. Arsitektur masjid-masjid yang indah di tempat-tempat yang dulunya belum mengenal Islam. Seni kaligrafi yang luar biasa. Sistem hukum dan pemerintahan yang adil. Semuanya itu hasil dari interaksi antara perdagangan rempah dan penyebaran Islam. Dan jangan lupa pengaruhnya terhadap budaya lokal. Banyak tradisi dan kuliner di berbagai tempat. Dari Indonesia sampai ke Afrika Timur, masih menyimpan jejak perdagangan rempah yang dibawakan oleh para pedagang Muslim. Bayangkan, bumbu-bumbu rempah yang kita pakai sehari-hari. Banyak yang punya sejarah panjang dan cerita menarik tentang perjalanannya dari jauh. Memang benar, rasanya kayak kita lagi buka buku sejarah yang hidup. Ya, kita bisa membayangkan betapa kayanya pertukaran budaya saat itu. Ada perpaduan antara budaya lokal dengan budaya Islam. Terciptalah sebuah keunikan dan kekayaan tersendiri. Nah, kalau kita pikir-pikir, puncak kekuasaan dalam kon ini kan gak selalu tentang siapa yang menguasai jalur perdagangan yang terkaya, tapi juga tentang pengaruh budaya dan agama yang menyebar. Islam, dengan ajaran toleransi dan keadilannya, berhasil menembus batas-batas geografis dan budaya. Memang, ada persaingan dan konflik, tapi spirit berbagi dan kolaborasi juga sangat kentara. Benar banget, kita juga harus ingat bahwa masa keemasan perdagangan rempah ini nggak selamanya mulus. Ada masa-masa sulit, ada persaingan yang ketat, bahkan penjajahan yang kejam. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pernah berjuang mempertahankan kekuasaannya dan jalur perdagangannya dari ancaman kekuatan Eropa. Dan disitulah kita melihat betapa pentingnya kekuatan spiritualitas. Dalam menghadapi tantangan tersebut, para pedagang dan pemimpin Muslim menemukan kekuatan dalam iman mereka. Mereka mengatasi kesulitan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Dan itu yang membuat mereka bertahan. Lalu, bagaimana akhirnya? Apakah masa keemasan perdagangan rempah ini berakhir dengan tiba-tiba? Petik 2. Nggak bisa dibilang tiba-tiba. Lebih tepatnya, masa keemasan itu mengalami penurunan secara bertahap. Ada beberapa faktor yang berperan, seperti munculnya jalur perdagangan baru, perubahan teknologi pelayaran, dan politik kolonial Eropa yang semakin agresif. Kekaisaran-kekaisaran besar yang dulu menguasai jalur perdagangan rempah perlahan melemah, dan akhirnya tergantikan. Jadi, akhirnya, perdagangan rempah yang dulunya menjadi pusat kekuatan ekonomi dan budaya, mengalami pergeseran. Tapi, warisannya tetap abadi. Pengaruhnya terhadap budaya, agama, dan sejarah dunia tetap terasa sampai sekarang. Kita masih bisa melihat jejak-jejaknya di berbagai belahan dunia. Dari makanan hingga arsitektur. Ya, kita bisa belajar banyak dari sejarah Islam dan perdagangan rempah ini. Kita belajar tentang pentingnya perdagangan yang adil, pentingnya menjaga kerukunan antar budaya, dan pentingnya spiritualitas dalam menghadapi tantangan kehidupan. Meskipun masa kejayaannya telah berlalu,
Warisan Islam dalam perdagangan rempah ini tetap menjadi pelajaran berharga untuk masa depan. Tepat sekali, sejarah ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan, budaya, dan spiritualitas saling terhubung dan tak bisa dipisahkan. Dan kita bisa mengambil hikmahnya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Nah, gimana? Udah puas ngobrolin Islam dan perdagangan rempah ini? Rasanya seru banget. Ya, petik 2. Seru banget. Rasanya kayak kita baru aja melakukan perjalanan waktu yang panjang dan menakjubkan. Terima kasih banyak. Petik 2. Sama-sama. Senang sekali bisa berbagi cerita ini. Kamu lagi baca apa sih? Serius banget? Tanya Dina, sambil menyenggol lengan Bayu yang sedang asyik membaca buku tebal di kedai kopi. Bayu mengangkat wajahnya, tersenyum. Ini buku tentang sejarah Islam, Din. Lebih spesifiknya, tentang peran Islam dalam perdagangan rempah-rempah. Dina mengerutkan dahi. Wah, kayaknya berat banget tuh. Apa hubungannya Islam sama rempah-rempah? Petik 2. Bayu tertawa kecil. Justru itu yang menarik. Kita sering ngomongin betapa kayanya sejarah Islam. Tapi kadang kita nggak sadar betapa besar pengaruhnya. Bahkan sampai ke hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, seperti perdagangan. Buku ini ngebahas tentang kekuasaan, budaya, dan spiritualitas Islam dalam perdagangan rempah-rempah. Dan itu ternyata saling berkaitan erat banget. Dina mengangguk penasaran. Ceritakan sedikit, dong. Aku penasaran. Oke, Bayu mulai mengambil nafas dalam-dalam. Bayangkan, Din, zaman dulu, rempah-rempah itu barang super mewah. Kayu manis, cengkeh, pala, lada, semuanya super mahal dan cuma ada di wilayah tertentu. Terutama di Kepulauan Nusantara. Nah, ketika Islam masuk dan berkembang di wilayah ini, para pedagang Muslim berperan penting dalam menyebarkan rempah-rempah ke seluruh dunia, dari Timur Tengah sampai ke Eropa. Jadi, mereka kayak kurir rempah-rempah gitu? Tanya Dina, sedikit bercanda. Lebih dari itu, seru Bayu. Mereka bukan cuma kurir, mereka juga membangun jaringan perdagangan yang sangat luas dan kompleks. Mereka membangun pelabuhan, kota-kota perdagangan, dan sistem logistik yang canggih untuk zamannya. Bayangkan skala operasinya. Mereka mengarungi samudra luas, menghadapi badai, dan bernegosiasi dengan berbagai kerajaan dan suku. Itu butuh keberanian, keahlian navigasi, dan manajemen yang luar biasa. Petik 2. Wah, keren banget ya, ucap Dina, terkesan. Terus, apa hubungannya sama kekuasaan? Petik 2. Bayu melanjutkan, nah, ini dia inti dari ceritanya. Kontrol atas perdagangan rempah-rempah otomatis mengundang kekuasaan. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti Malaka, Aceh, dan Demak, menjadi sangat kaya dan berpengaruh karena menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Kekayaan ini kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menyebarkan Islam lebih luas lagi. Jadi, kekayaan dari rempah-rempah itu jadi modal untuk memperkuat pengaruh Islam. Gitu ya? Dina menyimpulkan. Betul banget, kata Bayu, mengangguk. Dan bukan cuma kekuasaan politik, tapi juga kekuasaan ekonomi. Para pedagang Muslim membangun jaringan perdagangan yang kuat, membentuk komunitas di berbagai tempat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sepanjang jalur perdagangan. Terus, bagaimana dengan budaya dan spiritualitas? Tanya Dina, masih penasaran. Bayu tersenyum. Nah, ini bagian yang paling menarik. Perdagangan rempah-rempah nggak cuma soal materi, Din.
Ia juga membawa pertukaran budaya yang sangat signifikan. Melalui perdagangan, Islam menyebar dengan lebih cepat dan luas. Bersama dengan ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur Islam, masjid-masjid megah dibangun, kitab-kitab agama diterjemahkan, dan seni kaligrafi berkembang pesat. Jadi, rempah-rempah juga jadi media dakwah. Ya, ucap Dina. Berpikir, bisa dibilang begitu, jawab Bayu. Perdagangan itu menciptakan kesempatan untuk berinteraksi dan berbagi nilai-nilai Islam. Para pedagang Muslim seringkali membawa misi dakwah, mengajarkan ajaran Islam dengan cara yang damai dan toleran. Mereka juga memperkenalkan sistem hukum Islam yang adil dan sistem ekonomi yang berbasis syariah, yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi para pedagang dan masyarakat. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Tanya Dina, mengarahkan pembicaraan ke poin utama. Bayu meletakkan buku itu, menatap Dina dengan serius. Banyak hal, Din. Pertama, kita belajar tentang pentingnya kerja keras, inovasi, dan manajemen yang baik. Para pedagang Muslim dulu menunjukkan bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan dengan berpegang pada prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan kerjasama. Kedua, kita melihat bagaimana kekuasaan bisa digunakan untuk kebaikan, untuk memajukan masyarakat dan menyebarkan kebaikan. Dan ketiga, kita belajar bahwa spiritualitas dan materi itu bisa berjalan beriringan. Keberhasilan ekonomi bisa menjadi alat untuk menyebarkan kebaikan dan memperkuat iman. Dan sekarang, tanya Dina. Bayu tersenyum. Sekarang, kita bisa mengambil hikmahnya. Kita bisa belajar dari semangat kewirausahaan para pedagang Muslim dulu, menciptakan peluang bisnis yang berkah, dan menggunakan kekayaan yang kita miliki untuk kebaikan. Sebagaimana ajaran Islam mengajarkan. Dina mengangguk, terkesan dengan penjelasan Bayu. Wah, aku nggak ngangka ada sejarah yang begitu menarik di balik rempah-rempah. Terima kasih ya, Bayu, sudah menjelaskan dengan detail. Bayu tersenyum. Sama-sama, Din. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dari sejarah Islam, khususnya dalam perdagangan rempah-rempah ini, supaya kita bisa terus berkontribusi positif bagi masyarakat dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur agama kita. Mereka berdua terdiam sejenak, merenungkan betapa kaya dan kompleksnya sejarah Islam dan bagaimana pelajaran dari masa lalu dapat menginspirasi masa depan. Sampai jumpa, semoga Allah memberkati kita semua. Itu pembahasan hari ini.